Kalau di Indonesia, masyarakat baru akan mencoblos 2 hari lagi di tanggal 14 Februari. Nah, di luar negeri, pemungutan suara sudah digelar sejak akhir pekan lalu. Salah satunya warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan. Bagaimana pelaksanaannya pada pekan lalu? Pagi ini kita akan berbincang bersama Robert Mijumpa Kitapinem, anggota PPLN Seoul, sekaligus dosen Universitas Diponegoro yang sedang menempuh S3 di Korea Selatan. Bang Robert, selamat pagi. Selamat pagi dari Korea Selatan untuk warga Indonesia yang ada di tanah air. Oke, boleh cerita sedikit Bang Robert, ini kan sudah digelar Sabtu kemarin ya berarti ya Ya pemilu betul, di pemilu seluruh kemarin. Korea Selatan untuk WNI. Apakah ada kendala ketika pemilu kemarin? Oke, pertama-tama dulu saya mengucapkan annyeonghaseyo untuk warga negara Indonesia yang ada di tanah air. Secara overall kami bisa sampaikan bahwa pemilu di Korea Selatan yang dilaksanakan 10 Februari 2024 semua berjalan dengan lancar. Sebanyak 29 TPS yang tersebar di 21 kota seluruh Korea Selatan berjalan dengan baik, mulai dari awal yang seperti biasa kita laksanakan jam 8 pagi dan ditutup jam 18 sore, dan seluruh surat suara juga sudah terkumpul dengan baik di sekretariat kita di KBRI Seoul begitu, dan semua berjalan dengan aman dan lancar. Oke, ada 29 TPS, bukanya juga cukup panjang dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore waktu Korea. Kalau di total, Bang Robert, ini seluruh WNI yang hadir untuk memberikan suara ini berapa persen yang hadir kalau kita bandingkan dengan undangan DPTLN yang dikeluarkan? Oke. Dari DPT yang kita punya sebanyak 26.000, ada sekitar 37,33% warga Indonesia yang menyalurkan hak pilihnya melalui TPS begitu. Jadi ini juga sangat apa ya, kita juga sangat antusias sekali menyambut warga Indonesia yang datang berbondong-bondong, terutama yang konsentrasinya banyak itu di KBRI Seoul. Banyak sekali orang Indonesia yang karena kebetulan lagi libur juga, jadi itu sangat antusias sekali mulai dari pagi, dan sekarang lagi musim winter dan sangat dingin sekali, tapi tidak mengurangi antusias ataupun semangat warga Indonesia untuk memberikan hak suaranya, datang dari pagi pukul 8 bahkan sebelum pukul 8 begitu, dan menjelang penutupan juga sangat ramai sekali mengular di KBRI Seoul. Tapi ya semua berjalan dengan lancar, masyarakat juga happy, dan kita juga sebagai panitia ataupun penyelenggara pemilu di Korea Selatan juga sudah mewanti-wanti, karena saat ini kita sedang musim dingin di Korea Selatan dan kita menyiapkan heater dan juga beberapa pemanas ruangan lainnya untuk mengantisipasi jangan nanti masyarakat karena kedinginan bahkan pulang akhirnya begitu, tidak jadi menyalurkan hak pilihnya begitu. Jadi itu juga menjadi salah satu concern kita sebagai penyelenggara pemilu di Korea Selatan begitu. Oke, Salah satu kunci suksesnya. ini konfirmasi lagi tadi, Bang Robert, berarti yang hadir 37% dari DPTLN ya Bang ya? Betul, betul. Oke, nah kalau dari DPTLN yang sudah dikeluarkan, ini persentasenya tuh yang paling banyak mana? Apakah memang WNI yang bekerja, yang kuliah, atau mereka yang sebenarnya sedang berlibur? Karena kan lagi long weekend juga kemarin pada tanggal 10 itu. Betul. Secara number populasi ataupun warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan itu memang majority itu adalah pekerja ya di bidang sektor manufaktur begitu. Jadi kalaupun secara keseluruhan juga memang yang menyalurkan hak pilihnya juga kalau secara number itu adalah tetap warga negara Indonesia yang memang bekerja sebagai pekerja migran Indonesia begitu. Tapi juga tidak mengurangi semangat juga warga negara Indonesia yang ada di Korea Selatan, baik yang pelajar dan sebagainya, karena dari awal kita juga bukan cuman turun ke masyarakat yang apa ya, yang dari sisi pekerja, dan kita turun ke paguyuban-paguyuban untuk mengayo-ayokan untuk memilih datang untuk tanggal 10, tapi juga pelajar. Kita juga datang ke kampus-kampus, event-event mereka. Jadi kita juga menyerukan dari awal juga kerjasama dengan KBRI Seoul dan juga paguyuban. Kita bersyukur sekali orang Indonesia itu suka guyup begitu, suka berkumpul-kumpul. Ada persatuan-persatuan daerah yang berbau agama dan sebagainya. Itu semua yang kita datengin. Untuk intinya cuma satu, bagaimana biar partisipasi pemilih itu tinggi nantinya di pemilu ini begitu. Jadi itu menjadi salah satu kunci kita yang dari awal kita dapatkan juga dari arahan dari KBRI untuk terus membantu mensosialisasikan gitu. Maksudnya di sini dalam pemilu ini kita tidak berdiri sendiri PPLN, tapi kita banyak dengan termasuk juga partai politik, Panwaslu, KBRI, dan seluruh stakeholder yang ada begitu. Jadi berterima kasih banget untuk semua stakeholder pemilu di Korea Selatan, termasuk juga Panwaslu, termasuk juga paguyuban warga Indonesia, dan yang paling keren itu apalagi, Mbak? Keamanannya. Selain kita juga memang dibantu oleh KBRI untuk keamanan dari kepolisian, kita juga dibantu oleh warga Indonesia yang secara voluntary ataupun mereka yang sukarelawan juga membantu keamanannya. Seperti contoh misalnya
PSHT itu adalah salah satu perkumpulan bansernya NU di Korea Selatan begitu. Jadi mereka secara volunteer juga membantu keamanan begitu. Dan juga strategi kita lainnya adalah mengambil ataupun meminta yang menjadi tenaga keamanan itu adalah orang-orang yang dituakan di daerahnya, di sekitar TPS. Jadi ya bayangkan aja Mbak Paskalis misalnya selama ini sowan ke setiap orang-orang yang dituakan atau orang yang mungkin dituakan di daerah itu gitu. Terus tiba-tiba misalnya pengen buat rusuh kan nggak mungkin juga begitu. Jadi itu juga salah satu strategi kita yang mungkin bisa ditiru oleh negara-negara lain nanti ya ke depannya begitu. Jadi kayak ini adalah karena kita juga apa ya sebagai warga Indonesia itu kan memang sangat selalu sungkem atau juga sowan ke orang-orang yang lebih senior dan sebagainya begitu. Itu juga salah satu kunci untuk menjaga pemilu damai gitu. Di samping memang orang Indonesia cinta damai begitu. Jadi semoga ini juga menjadi gambaran umum ataupun menjadi pelajaran ke depannya ataupun pemilu-pemilu yang akan datang terutama pemilu di luar negeri. Karena intinya yang selalu kami sampaikan adalah pemilu di luar negeri itu harus damai dan juga menjaga nama baik Indonesia di luar negeri. Karena kita membawa nama negara begitu. Dan tentunya bersih, jujur, dan adil ya berarti Bang Robert. Tapi Pastinya. ini berarti sosialisasi dilakukan tadi ngajak para pelajar yang artinya ada potensi mereka adalah pemilih pemula sampai ke lansia. Tapi kalau tadi Bang Robert bilang ada 37% yang datang ke TPS memberikan suara. Ini gambaran aja Bang Robert. Mungkin kita untuk membandingkan 37% ini kecil atau besar sih? Itu dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Angkanya ini cenderung naik atau memang stabil kalau di Korea memang seperti itu angkanya? Oke, terima kasih Mbak Paskalis. Kita sangat senang sekali karena ini sesuai dengan target. Ketika pun kita dilantik dulu Februari tahun lalu, yang menjadi concern kita adalah bagaimana voters yang ada di Korea Selatan itu meningkat. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun periode sebelumnya, secara angka voters di Korea Selatan itu meningkat dari periode sebelumnya begitu. Jadi ini juga menjadi satu catatan prestasi tersendiri bagi kita penyelenggara kali ini begitu bahwa semangat warga negara Indonesia itu masih terus meningkat, apalagi memang berdasarkan beberapa yang datang juga pemantau dan sebagainya juga menyampaikan bahwa salah satu yang perlu dibanggakan dari orang Indonesia itu adalah votersnya sekalipun di luar negeri itu masih sangat tinggi begitu. Walaupun ya masih banyak juga yang golput dan sebagainya gitu. Makanya dari awal pun sejak kita dilantik yang paling concern kita itu adalah bagaimana meningkatkan voters. Turun ke masjid, turun ke gereja, turun ke paguyuban, ke event-event futsal dan sebagainya atau juga acara-acara syukuran dan juga termasuk buka puasa bersama begitu. Itu sangat kita apain semua, sangat kita datengin dan juga bagaimana biar semua message pemilu ini itu sampai ke masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan. Tapi ada lagi memang kadang-kadang sebagai contoh dari sisi pos karena kita menggunakan TPS dan pos untuk di Korea Selatan, beberapa warga negara Indonesia ada aja beberapa yang bermasalah tidak mau mengupdate data karena kalau misalnya pindah apartemen atau juga tempat tinggal itu kan tidak nyampe nanti suratnya begitu dan harus kembali lagi ke kita. Dan satu yang paling perlu kita juga banggakan dari Korea Selatan adalah bagaimana kita juga membuatkan pos ini adalah pos tercatat. Jadi kalau saya misalnya kita mengirim ke alamat Mbak Paskalis dan Mbak Paskalis tidak ada di rumah, itu tidak bisa karena itu adalah dokumen negara. Tidak akan bisa diterima oleh Mbak Paskalis. Jadi itu adalah harus orangnya langsung yang menerima. Itu adalah menjadi salah satu. Jadi kayak keamanan, security dan sebagainya itu sudah sangat terjamin dari kita sendiri penyelenggara pemilu di Korea Selatan begitu. Itu Nah, juga kalau supaya misalnya nanti menekan kecurangan berarti ya Mas ya? tidak ada karena harus orangnya sendiri yang harus menerima itu dan itu juga beberapa yang menjadi kendala Mbak Paskalis ada plus minusnya. Jadi warga negara Indonesia yang di sini itu adalah bekerja dan juga mungkin pelajar sibuk di lab. Nah, ketika pos datang mereka itu tidak di rumah. Dan dikasih lagi info kedua bahwa kamu boleh ambil tanggal sekian kami akan datang lagi dan itu pun mungkin masih bekerja atau nge-lab dan nanti dikasih lagi info bahwa kamu boleh ngambil ke pos ini begitu. Jadi sebenarnya masih banyak opsi. Tapi kita pun masih mengakomodir. Ada juga beberapa warga Indonesia Mbak Paskalis karena kan animo orang Indonesia untuk menyalurkan aspirasi memang sangat tinggi. Jadi mereka juga boleh menyurati kita ataupun mengirim kita ke WA Center. Misalnya, oh saya pengen nanti ambil di KBRI, boleh. Yang penting mereka berkabar ke kita begitu. Itu semua kita layani. Oke. Ini semua untuk tentunya memberikan hak kepada warga negara meskipun jauh di Korea Selatan tapi tetap bisa memberikan hak suaranya. Bang Robert terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, anggota PPLN Seoul sekaligus dosen Universitas Diponegoro, Robert Mijum Paketapinam. Sampai ketemu lagi Bang Robert, sehat selalu. Salam untuk teman-teman di Korea Selatan. Pemilu di Indonesia juga damai dan lancar. Amin, terima kasih Bang Robert. Sampai ketemu lagi. Ya.